Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai supply chain management dengan anggota kelompok 1 Isna Fitratul Hasanah NIM 155 dan Novia Ramadhani NIM 160. A. Pengertian supply chain management atau SCM. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pengimplementasian jalannya arus produk, hingga proses distribusi produk kepada konsumen. Tujuan utama SCM adalah untuk menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. B. Tahapan SCM. Yang pertama, customer atau pelanggan. Pada tahap yang pertama, dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang kepada produsen. Di saat melakukan pemesanan, customer juga memberikan informasi yang berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produk tersebut. Yang kedua, planning atau perencanaan. Setelah pesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan, di mana setiap tim atau departemen yang terlibat dapat membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, purchasing atau transaksi. Proses ini akan dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Setelah itu, tim pembelian akan mengontak atau menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. Yang keempat, inventory atau bahan baku. Pada tahap yang keempat, masuk pada tahapan setelah bahan baku telah berhasil diperoleh. Dan langkah selanjutnya, bahan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan telah memenuhi, maka bahan baku tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Yang kelima, production atau produksi. Pada tahap supply chain management yang kelima ini, masuk pada tahapan produksi barang, yang mana tahap ini akan memproses antara bahan baku dan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh pihak customer. Setelah sistem penggabungan selesai, bahan jadi yang telah selesai diproses akan tersimpan kembali di dalam gedung. Yang keenam, delivery atau pengiriman. Untuk tahapan yang terakhir merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tiap pemesan atau konsumen produk. Kemudian produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta klien. Dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pemesannya. C. Fungsi SCM. Yang pertama, mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan mediasi pasar, di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Yang ketiga, mampu mengelola pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar pembayaran fisik. D. Strategi SCM. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Hal ini sangat penting di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan atau customer. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. E. Manfaat SCM. Yang pertama, kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, pemanfaatan aset semakin tinggi. Yang keempat, peningkatan laba. Dan yang terakhir, perusahaan semakin besar. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.